Benarkah kata Haji Umuh akan ada 4 pemain yang bergabung ke Persib Bandung dan yang salah satunya spesial banget, Sadil Ramdhani. Karena Sadil Ramdhani udah ngekode-kode mau hengkang dari Malaysia. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan Bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita update informasi terbaru tentang King Persib Bandung Bobotoh, walaupun di beberapa komen saya selalu disegag oleh nggak tahu supporter mana, tong manggil King lah, da Persib mah butut main di Asia oge siga kitu mahnya King mainak gitu. Tapi nggak masalah, bagi saya King Persib tetaplah King Persib Bandung. Dan saya ingin mengklarifikasi dulu Bobotoh tentang pernyataan Haji Umuh ya, yang banyak dipelintir katanya, sehingga sekarang ketika Haji Umuh ditanya bagaimana tentang transfer pemain, wah enggak, saya enggak mau ikut campur, kata Haji, saya serahkan aja ke Bojan Hodak soal pemain. Dan saya juga disclaimer Bobotoh, Persib Bandung sebenarnya dari dulu adalah tipe klub yang selalu memberikan 100% kepercayaan masalah pemain itu ke pelatih. Memang manajemen kadang-kadang menyodorkan pemainnya, misalkan daek tuh si Essien, daek tuh si Messi, misalkan kalau seandainya pelatihnya mau, oke, diambil. Tapi kalau seandainya pelatihnya nggak mau, maka akan ditolak. Jadi Persib itu nggak ngeintervensi 100% soal pemain. Itu yang harus ketahui dulu oleh Bobotoh. Sehingga kemarin juga banyak suara-suara, wah Haji Umuh mah teu leuwih nyaho cenah dibandingkan Coach Bojan Hodak jeung nitah sebutuan balik deui cenah. Nah, itu hal yang kurang tepat kalau menurut saya Bobotoh, karena segala sesuatu walaupun manajemen punya nama-nama pemain yang ingin direkrut, pasti selalu didiskusikanlah dengan pelatih, dan sekarang adalah Coach Bojan Hodak. Nah, saya itu ingin mengklarifikasi soal pernyataan Haji Umuh yang katanya akan datang 4 pemain. Padahal Haji Umuh waktu itu bilang, ya kemungkinan katanya akan datang 1, 2, 3, atau 4 pemain ke Persib Bandung. Tapi bisa saja juga 0 pemain yang datang. Dan sekarang banyak juga skema-skema, salah satunya yang mulai hangat kembali adalah Sadil Ramdhani. Kita tahu juga, flashback sedikit Bobotoh, Sadil Ramdhani di penutupan bursa transfer musim kemarin tuh hampir banget mau bergabung dengan Persib Bandung, karena begitu banyak sekali suara-suara soal Sadil Ramdhani yang katanya udah ada ke Bandung, sedang komunikasi lah apa dan segala macamnya, tapi nggak jadi, akhirnya nggak deal. Ada juga hoax-hoaxnya yang dimana menunjukkan ada Sadil di Bandung, padahal itu adalah foto yang sudah sangat lama. Walaupun saya akui juga Bobotoh akan sulit sebenarnya untuk sebuah tim, bukan hanya Persib, semua tim merekrut pemain bagus di pertengahan musim. Karena memang kalau pemainnya bagus itu pasti dipertahankan oleh klubnya. Sama halnya seperti mungkin sekarang Ciro David alus di Persib. Mana mungkin Persib ingin melepas. Tapi kalau seandainya si Gamailson 5, ya pasti hayang dilepas di pertengahan musim gitu kan. Jadi akan sangat sulit sebenarnya untuk sebuah tim mencari pemain yang benar-benar bagus, kecuali mungkin ditebus dengan nilai yang cukup fantastis, klubnya juga butuh duit, jadi bisa-bisa saja dilepas. Atau juga ada pemain yang memang pas kontraknya nganggur di pertengahan musim, itu bisa-bisa saja. Dan masalah Sadil Ramdhani, kita tahu kan kalau pelatih Sadil Ramdhani yang di Sabah itu pindah ke Persis Solo. Sadil dikomentari beberapa, katanya dia agak gundah gulana karena pelatih yang selama ini mempercayainya harus pindah ke Persis Solo. Jadi saya juga lagi agak bingung, katanya kurang lebih ya perkataan Sadil, di Malaysia ini akan seperti apa masa depannya. Dan ada kabar juga Sadil kan pemain kesayangannya akan dibawa ke Persis Solo katanya, karena pelatihnya juga membutuhkan jasa Sadil di Persis Solo sekarang. Tapi kalau seandainya kita hitung-hitungan, kita tahu kan Persis Solo sekarang sedang berada di zona degradasi lah, bisa dibilang sedang berusaha untuk bangkit kembali. Sementara ada tim-tim besar yang sangat menginginkan Sadil. Yang kita tahu kalau musim kemarin jelas Persib Bandung dan juga Dewa United yang sedang dalam tanda petik gesekan terus untuk mendatangkan seorang Sadil Ramdhani. Nah, ini hal yang pasti dilema juga buat Sadil. Kalau seandainya Sadil harus pindah, apakah harus ke Persis Solo karena ada pelatihnya? Di sisi lain mungkin bisa saja malah Persis Solo nanti terdegradasi kalau seandainya tak kunjung
membaik. Kalau dari segi hitung-hitungan jelas pilihannya ada dua antara Persib Bandung atau Dewa United. Dewa United salah satu tim yang mulai besar saat ini, bisa diperhitungkan juga, bahkan tidak sedikit, tidak jarang juga Dewa berhasil memenangkan pemain-pemain hebat karena keuangannya yang tinggi. Salah satunya kan Messi Doro juga, yang udah diucapkan oleh Coach Bojan Hodak, Bojan sangat menginginkan Messi tapi lebih memilih Dewa United karena memberikan gaji yang lebih besar ketimbang Persib Bandung. Walaupun sebenarnya Persib itu punya value-value lain yang harus kita akui. Tim besar, manajemen yang kuat, tidak punya trade record buruk soal penggajian pemain. Pamor di Liga Indonesia sangat tinggi, banyak dibicarakan oleh banyak orang, aya kasarna teu dahar lamun teu ngomongkeun Persib Bandung. Itu kan menjadi satu value bagi pemain untuk bisa bergabung Persib, bukan hanya tentang masalah uang. Apalagi Persib Bandung memiliki kans yang sangat besar untuk kembali back to back juara di musim sekarang dan kembali bermain di Asia untuk musim depan. Itu kan sebuah value yang seharusnya bisa dipertimbangkan juga oleh pemain-pemain yang akan datang, termasuk Sadil Ramdhani. Tapi kita lihat aja, kalau seandainya Sadil pindah jadi ke Liga Indonesia pun, saya rasa tidak sedikit klub yang ingin mendapatkan jasa Sadil Ramdhani. Karena Sadil harus kita akui, salah satu pemain berkualitas, salah satu pemain yang berhasil bersinar di Liga Malaysia, memiliki label timnas juga, walaupun sekarang udah mulai tidak dipanggil lagi oleh timnas Indonesia, tapi itu nggak jadi masalah. Bagi saya kualitas Sadil tidak bisa dianggap remeh, kualitas yang sangat bagus. Dan ini sangat pas dengan keinginan Coach Bojan Hodak menambah pemain lini serang, salah satu lini serang. Dan ada lagi rumor di mana katanya Mailson 5 diminati PSM Makassar, sementara Dava Salman diminati oleh Persib Bandung. Jadi katanya sih nanti akan ada skema kalau jadi pertukaran pemain, entah itu dengan klausul kontrak, dipinjam, saling meminjamkan, atau memang dilepas mutlak, Dava Salman dilepas mutlak, Mailson dilepas mutlak. Kita lihat aja seperti apa hasilnya. Dan kita memang butuh penyerang seperti Sadil. Kita memang juga banyak bobotoh, termasuk saya, memberikan sedikit masukan untuk mencari pengganti David da Silva. Walaupun sebenarnya kita ketahui sekarang David da Silva sebenarnya punya pelapis yang benar-benar murni striker nomor 9, yaitu Dimas Derajat. Pertanyaannya, apakah masih perlu mencari pelapis seorang David da Silva karena udah ada Dimas Derajat di posisi nomor 9? Oke, kalau Mailson 5 hilang, berarti akan ada satu slot pemain asing. Tapi kalau seandainya datang Sadil, saya rasa pemain asing itu bisa dimaksimalkan untuk posisi lain, karena posisi sayap nantinya udah ada Rian Kurnia bisa di situ, walaupun bisa juga posisi nomor 9, ada juga Beckham Putra, ada juga Sadil Ramdhani gitu kan. Apakah Persib Bandung juga skemanya nanti tidak akan memaksimalkan semua kuota pemain asing, jadi tosweh nu aya ketika Mailson 5 hengkang, lamun hengkang eta ogenya bobotoh. Itu beberapa skema yang kemungkinan bisa dilakukan oleh Persib Bandung. Dan saya lupa, Sadil Ramdhani juga masih punya kontrak sebenarnya sampai Maret 2025 kalau saya nggak salah. Tinggal nanti apakah kalau harus ditebus atau seperti apa. Sebenarnya kalau ditebus akan sedikit murah karena kontraknya udah mau habis sebentar lagi. Tapi masalahnya segitu juga duit boy, Persib pasti mikir-mikir oke, apalagi kenyian GBLA, mungkin persiapan kalau seandainya back to back juara harus bermain lagi di Asia nantinya. Jadi banyak pertimbangan. Yang jelas siapapun pemainnya, siapapun nanti yang bergabung dengan Persib Bandung, kita harus dukung sepenuhnya. Kita percayakan kepada pelatih dan manajemen karena mereka tentu lebih tahu banyak hal tentang pertimbangan-pertimbangan yang tidak kita ketahui. Kita mungkin hanya ninggalin alus rekrut, padahal kan kudu mikir otak loba oge gitu untuk ngerekrut pemain tuh. Segitu dulu lah pembahasan hari ini bobotoh. Assalamualaikum.